الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah sholat isya dan nanti akan dilanjutkan sholat tarawih Masjid At-Thohir. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima Ramadannya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya, sedekahnya dan seluruh kegiatan amal baiknya di bulan Ramadan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak lama karena nanti akan ada tarawih melanjutkan tentang bagaimana cara mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Maka saya contohkan adalah botol Cleo ya. Jadi kalau yang hadir malam Ahad kemarin atau yang tidak hadir boleh dibuka YouTube channelnya Guru Hikmah Official. Kita kaji malam Ahad kemarin di Kultum Tarawih tentang bagaimana cara mendapatkan ampunan Allah dengan menggunakan Cleo. C-nya itu cintai Allah, cintai sesama, cintai Quran. L-nya itu la ilaha illallah dengan iman. L yang kedua luruskan niat, ihtisaban, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Lalu E-nya itu evaluasi diri, juga emosi yang harus kita jaga, dan O-nya kembali kepada fitrah. Nah, itu yang kita gambarkan kemarin tentang Cleo. Nah, saya janji malam ini kita akan bahas tentang fit. Nah, saya bawa Aquafit. Ini kegedean Aquafitnya ya. Nah, kemarin Cleo, sekarang Aquafit ya. 2 tahun yang lalu saya bahas tentang Aqua 212. Nah, itu marak 43 titik masjid satu Ramadan itu membahas tentang 212 Aqua. Bagaimana cara agar kita diterima Ramadan kita, syaratnya 212. Nah, kita bahas fit karena ini sudah mulai akhir Ramadan. Ini malam 19, berarti tinggal hanya hitungan belasan atau hitungan 10-11 hari lagi. Maka fit ini singkatannya adalah volume iman dan takwa. Ya, jadi nanti kalau ada produsen fit boleh nih kita jadi ambasador. Ya, volume iman dan takwa. Karena hati-hati kalau kemarin Cleo kita bicara tentang syarat-syarat agar diterimanya ampunan Allah di bulan Ramadan, maka di ujung ini surat Al-Baqarah 183 yang bisa jawab ujungnya aja, ayatnya aja ya, ikutin aja terusin ya, nanti dapat minyak aligma biasa hadiahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pak Haji mah hafal seluruh Quran ya. Ayo Kak, kasih minyak aligma Kak Haji Kak. Ada minyak aligma Pak ya. Nah, la'allakum tattaqun ini sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit didapatkan. Karena ada kalimat lam harfut taroji, la'alla, la-nya itu harfut taroji, artinya pengharapan, huruf pengharapan. Tidak semua orang yang puasa walaupun dengan iman dia dapat takwa. Sedangkan yang dicari orang puasa adalah takwa. Makanya fit ini volume iman dan takwa. Volume artinya ukuran, standarisasi. Iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Hati-hati nih. Ketika di akhir masjid musola, coba kita cek. Saya tahun ini, bulan ini 37 titik saya ceramah. Ini kemarin-kemarin masjid musola sudah mulai mundur tuh.
penuh. Mundur Pak, mundur ke jalan tapi keluar jalan. Jamaahnya maju tapi jamaah yang lain mundur ke jalanan. Ya. Nah, ini adalah volume iman. Volume seperti itu, semakin ke sini coba lihat naik kereta. Naik kereta sampai bejubel kita ketika di halte stasiun. Tapi ketika sudah mau ke tempat ujung akhir, sepi itu. Kadang bisa tiduran di kursi kereta kita. Bahkan bisa lari-larian kita. Kenapa? Karena mulai kosong. Tapi yang mencapai titik finish, ya, dia akan mendapatkan hadiah. Nanti hadiahnya ini khas, ya, ini merek Gemoy, merek baru ya. Nantilah kita terakhir. Jadi fit volume iman takwa dengan cara apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau pengen menjaga iman wa tu'minuna billah, ayo ajak orang baik nih. Ya, ini mau akhir Ramadan. Ayo ajak orang yang udah mulai males. Kenapa kamu, Bro? Kok udah mulai jarang kelihatan ke masjid taraweh? Aduh, udah ngap nih akhir Ramadan banyak bukber. Kan gitu. Ayo ajak temen, gandeng. Ya, anak-anak kita ajak ke masjid, kita ajak ke musola, kita ramaikan masjid, ramaikan musola. Hati-hati, Pak. 10 hari terakhir ada kandungan hadiah besar dari Allah yang sering diturunkan oleh Allah di malam-malam terakhir, malam Ramadan, wabil khusus malam ganjil, yaitu Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Jadi kalau kita tadarus di malam Lailatul Qadar, berarti kita tadarus selama 83 tahun pahalanya. Kalau ibu bapak bawa duit 10 juta ke Masjid At-Thohir, ya, nginfakin di masjid, nih buat nanti yang sahur, nanti yang tadarus di 10 hari terakhir, nanti buat kopinya, ya, karena kan kalau tadarus nggak ngopi ngantuk gitu Pak ya. Nah, walaupun nanti dilihat di CCTV masjid, wah itu yang ngopi 3 jam, tadarusnya 1 menit misalkan, tapi niatnya itikaf nggak jadi masalah, kan ganti-gantian. Maka ibu bapak yang nanemin uang 10 juta buat acara sahur bersama di masjid ini, ya, nanti tiba-tiba turun Lailatul Qadar, melihat, oh tuh pada tadarusan tuh, malaikat melihat, maka ibu bapak yang nitipin duit itu dapat sama, bahkan 10 juta dikali 83 tahun, jadi sedekah kita selama 83 tahun, hitung aja sendiri, dan itu bekal kita buat kembali ke akhirat nanti. Tuh volume iman dan takwa. Maka untuk mendapatkan takwa di ujung tadi fit tadi ada 3 syarat. Kita singkat saja ya. Ada 3 hadis. Kalau pengen dapat takwa la'allakum tattaqun ada 3 syarat. Pertama, Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan aku ilmu pemahaman yang mana ketika kau sudah memberikan pemahaman itu aku nggak akan nanya lagi tentang agama ini. Apa kata Rasulullah? Amantu billah summas. Coba yang jawab tadi, angkat tangan Pak. Summas. Siapa tadi yang jawab belas itu? Summas. Ah, kurang jelas. Amantu billah summas taqim. Iman kepada Allah dan istiqomah, jujur dari imannya. Ini hati-hati Pak. Syarat orang puasa itu dapetin takwa memang dengan iman. Tapi iman yang seperti apa? Iman yang jujur. Kita mengaku Islam, kita mengaku beriman, tapi kadang-kala kita nggak jujur dengan iman kita. Ketika diperintahkan untuk hal kebaikan yang kira-kira tidak berat kita jalanin, tapi ditanya, diajak orang untuk melakukan sesuatu ibadah yang nilainya menurut kita berat, kita nggak berani. Makanya kenapa puasa itu 30 hari, 29 hari kita menahan lapar haus, tadarus, tarawih, ada yang 23, ada yang 3, ada yang 11. Itu kunci diterimanya kalau kita ngasih zakat fitrah. Kalau belum nunainya zakat fitrah, mu'allakun bainas sama'i wal ard, tergantung tuh amal kita. Padahal zakat fitrah itu nggak gede, tapi tetap harus keluar uang. Artinya apapun amalan kita, apapun ibadah yang kita lakukan dengan iman kita itu harus ada konsekuensinya, harus ada istiqomahnya, harus ada kejujurannya.
Istiqomah Pak, dalam artian apa? Ini bulan Ramadan kita baca Quran, ya, tiap hari satu juz, selesai itu 1 bulan. Setelah Ramadan nggak baca Quran lagi, itu nggak istiqomah dalam iman kita Pak. Ketika Ramadan kita setiap buka puasa ngasih ke masjid-masjid takjil, setelah Ramadan selesai nggak mau lagi sedekah, itu nggak jujur dalam iman kita Pak. Ketika Ramadan kita menahan amarah, sabar, tapi di luar Ramadan maki-maki orang lagi, itu nggak jujur dalam iman kita. Itu yang pertama. Kalau pengen mendapatkan takwa, jujur dalam iman kita. Yang kedua, nih masyhur nih hadisnya nih, masa nggak bisa jawab? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kak, kasih Kak. Nih AA yang muda nih. Ajung tangan. Nah itu. Nih ya depan. Nah itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Syarat kedua pengen dapat takwa, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Suatu saat Rasulullah sedang berdiri di jalan, lalu tiba-tiba malaikat Jibril turun. Lalu malaikat Jibril bilang, wahai Muhammad, di sampingmu ada seorang perempuan pezina. Pezina dalam artian suka mendagangkan dirinya. Kira-kira kata malaikat Jibril, itu perempuan cocoknya neraka apa surga? Kata Nabi Muhammad, ya beliau mah ahli neraka. Kalau memang pezina mah. Akhirnya malaikat Jibril kembali. Setelah itu lewat ibu-ibu gendong bayi. Bayinya nangis Pak, nangis sejadi-jadinya seperti nangisnya Nabi Ismail ketika bayi digendong ibunya Siti Hajar, ditinggalkan bapaknya Ibrahim. Akhirnya apa yang terjadi? Si perempuan pezina ini sedang makan kurma, sudah setengah dimakan, tinggal setengah lagi. Dicopot, diambil, dikasih ke bayi itu yang nangis. Ternyata bayi itu berhenti nangis. Kenapa? Karena dia ternyata lapar Pak. Bayi ini lapar, dikasih kurma, setengah diem. Ya, lapar. Akhirnya apa? Malaikat Jibril turun lagi, bilang, Muhammad, Allah sudah merubah takdir perempuan itu. Tadinya calon neraka, dia akan masuk ke dalam calon penghuni surga karena setengah butir kurma. Masya Allah Pak, kita nih dosanya, insya Allah saya lihat wajah-wajahnya dosa-dosanya kecil-kecil. Ya, wajah-wajah yang hadir nih dosa kecil-kecil aja lah, nggak bohong paling gitu ya Pak ya. Dosa gitu aja dah, nggak ada dosa yang gede-gede. Tapi dosa kecil kalau ditumpuk lama-lama gede Pak. Tapi jangan khawatir. Ini perempuan pezina yang dosanya besar, cuman setengah kurma Pak. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini selama Ramadan udah berkotak-kotak, berkilo-kilo kurma ngasih masjid musola. Bener nggak? Apalagi kurma masjid At-Thohir, enak banget tuh. Tadi saya izin minta 3 bungkus tadi yang kecil ya. Itu enak itu. Kurma setengah butir menghapus dosa pezina. Inilah berkahnya Ramadan Pak. Coba lihat musola masjid. Saya keliling tuh, udah berapa puluh masjid saya keliling. Itu namanya gorengan, korma, kolak, ya. Apalagi kalau ke kuliner Pak, semua ada Pak, asal sanggup bayar aja. Ya. Itu ada semua Pak, masjid musola. Bahkan habis taraweh, habis isi ceramah masih dihidangkan makanan. Pak Ustadz, ini tadi makan buka puasa masih ada sisa. Jangan bilang sisa, ada lebih. Berkah Ramadan. Orang yang berat sedekah bulan Ramadan. Orang yang nggak biasa bikin santunan, dia cari anak yatim, dia tulis anak yatim. Tuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Ciri orang bertakwa adalah dia bermanfaat untuk orang lain. Saling memberikan manfaat. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seseorang hamba. Allah akan sayang kepada hamba yang hamba itu menolong dan sayang kepada orang lain. Tuh yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis yang ketiga yang terakhir. Orang pengen dapat takwa setelah keluar Ramadan, syaratnya adalah malam yaskurin nas lam. Nah, ini agak susah hadisnya. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah. Hati-hati Pak.
Sudahkah kita berterima kasih kepada orang tua kita, Pak? Sudahkah kita berterima kasih kepada ibu kita kalau masih ada nih di bulan Ramadan? Sudahkah kita sungkem minta maaf, minta ridho kepada ibu kita yang mengandung kita 9 bulan, menyusui kita 2 tahun lebih? Ayah kita yang mencari nafkah banting tulang peras keringat buat kita. Kita sekarang udah punya anak, bagaimana merasakan kita ketika kita kecil, repotnya mengurus anak kecil. Maka yuk Pak, di Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW naik khutbah Idul Fitri, malaikat Jibril turun, lalu malaikat Jibril berdoa, diaminkan oleh Rasulullah. Doa pertama, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima puasa Ramadannya, ibadah Ramadannya hamba-hambamu yang masih ada dosa terhadap orang tuanya. Pak, tradisi kita sungkeman itu sebelum Idul Fitri apa sesudah, Pak? Sesudah. Kadang-kala sungkem sambil nyendok sayur, karena sudah makanan sudah ada kan, sambil makan tuh di meja makan sambil, Pak maafin ya, Ma maafin ya, sambil nyendok rendang. Yang namanya sungkeman minta maaf sebelum Id, Pak, malam takbiran, sama kayak kita zakat fitrah, agar kita ketika sholat Allahu Akbar, sholat Idul Fitri, kita sudah nggak ada sengketa terhadap orang tua kita, orang tua kita nggak ada sengketa terhadap kita. Jangan kau terima hambamu yang Ramadannya puasa, ibadah, tapi punya dosa terhadap orang tua. Minta maaf dari sekarang pada orang tua kita, Pak. Takut nggak ada umur. Takut, Pak. Malam 13 saya ceramah di Al-Mujahidin Kopassus, masjid. Kultum Tarawih Ramadan. Habis tarawih setengah 10 lagi ngopi di masjid, tiba-tiba saya dapat telepon. Di Tanjung Priok, asal kelahiran saya, kakak kandung saya meninggal dunia di dalam masjid. Habis taraweh dibangun-bangunin, ternyata nggak bangun. Kakak kandung saya. Malam ke-13 saya datang ke Priok, saya ngurusin pemakaman, Tanjung Priok penuh, akhirnya dibawa ke Subang, ke pemakaman keluarga. Nggak ada yang tahu umur, Pak. Nggak ada yang tahu. Meninggal dunia itu rahasia Allah. Kita masih punya orang tua, kita nggak tahu, Pak. Ini pulang taraweh masih ada nggak orang tua kita? Yuk mari sama-sama yang masih punya orang tua sungkem minta maaf, jangan nunggu lebaran, dari sekarang minta maaf. Yang kedua, jangan kau terima puasa ibadahnya hambamu yang masih ada sengketa antara suami dan istri, kebalikannya. Ayo seorang suami minta maaf pada istrinya, istri minta maaf pada suaminya, ya, apalagi istri nih. Ayo Bu, minta maaf biar ridho, jangan cuma minta baju lebaran. Ini bapak-bapak mukanya muka-muka udah stres ya Pak ya, karena di akhir-akhir pasti WA-nya kalau dibuka nih, Pak ingat Pak, lebaran 11 hari lagi Pak, kan gitu Pak ya. Nah saya kasih tip Pak, saya kasih tip biar Bapak nggak stres ya. Kalau banyak tuntutan dari istri nih, minta baju lebaran, minta tas, minta pulang kampung. Nah ini saya di dompet saya Pak, gede nih sengaja, ini foto istri saya gedein Pak, saya tempel di sini. Nah kenapa? Karena ketika saya lagi ceramah, capek nih saya ceramah, pulang jam 1 malam, jam 2 subuh saya berangkat lagi. Tadi subuh saya di Nurul Khairat, Kopassus, malamnya di Hidayatul Saini, keliling lagi Pak tiap hari, 1 hari 2 ceramah. Capek, lelah Pak, stres saya, capek, pengen istirahat, pengen pulang. Tapi ketika saya buka dompet lihat foto istri, hilang stresnya Pak. Karena yang bikin stres banget yang ada di foto ini Pak. Jadi ketika saya mau pulang, saya ingat, waduh kalau saya ketemu istri makin stres, nggak pulang dah. Jadi makin semangat kerja Pak. Ya, jadi kalau misalkan bapak-bapak yang udah stres nih mikirin istri, nah dompet lihat foto, semangat kerja lagi, lembur lagi daripada ketemu istri kan gitu. Ya, jadi semangat tuh. Suami istri, ayo saling maaf memaafkan lah. Ya, karena ini akan menjadi ganjalan diterima amal ibadah Ramadan kita. Ketiga, jangan pernah kita punya sengketa terhadap sesama kita. Ingat, malam nisfu Sa'ban ketika rapot kita diangkat oleh malaikat kepada Allah. Apa kata Allah? Aku mengampuni dosa hambaku yang minta maaf malam ini. Tapi 2 dosa yang tidak akan aku ampuni. Dosa syirik dan dosa yang tidak mau berdamai terhadap sesamanya. Ayo saling maaf-maafin Pak. Ayo, innamal mu'minuna ikhwah. Al-Hujurat ayat 10. Sesama mukmin itu adalah ikhwah, saudara. Maka yuk kita malam ini baca surat Fatihah sambil kita tutup nanti baca suratul Fatihah. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Gaza,
saudara-saudara kita seiman yang ada di Iran, yang ada di bencana di Aceh, di Sumatera, dimanapun yang terkena musibah. Mudah-mudahan Allah angkat musibahnya. Dan kita doakan khususon Ketua Masjid At-Tohir, Pak Haji Gufron, ya, wakil DKM-nya, Ustadz Akansi, seksi dakwahnya, dan semua pengurus DKM-nya, donaturnya, almarhum Muhammad Tohir, ya, dan keluarga besarnya, Bu Rika yang tadi hadir, terus Pak Boy Tohir, Pak Erik Tohir, semua diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah. Dan jamaah yang hadir, yang terus meramaikan, memakmurkan Masjid At-Tohir, juga diberikan keberkahan. Karya doa sholat di mihrabnya Siti Maryam, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Walaupun secara medis sudah tidak bisa punya anak, secara medis tidak bisa hamil karena mandul, ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang aku, bilang aku dekat. Jangan khawatir, Pak, saya divonis harus dipotong kaki saya ketika kecelakaan motor. Tapi ternyata saya masih bisa jalan walaupun pakai tongkat. Saya dakwah 37 kali. Walaupun kalau medis ini harus dipotong kaki. Tapi alhamdulillah nyambung pelan-pelan dengkul. Walaupun agak lama. Jadi yakin kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada Allah. Orang yang berpuasa doanya diterima. 1 menit saya kasih waktu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti sebentar, minta kepada Allah hajat-hajat kita semua. Ya, yang punya hutang biar lunas, yang punya hajat pengen punya anak dikasih anak, yang hajat pengen punya istri, pengen punya suami dikasih, yang hajat pengen terbebas hutang dikasih, yang hajat pengen naik jabatan dikasih, yang penting berkah jabatannya. Yuk sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya, sebelum penutup, ini yang dapetin takwa tadi 3 dapat khas. Artinya hadiah Allah surga selamanya. Ya, jadi kalau kita melaksanakan 3 itu, kita akan dapat hadiah surga. Sebagaimana surat Al-Qalam ayat 34, innal lil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita ketemu lagi ba'da lebaran dan ini Ramadan terbaik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.